Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Indragiri Hulu hari ini melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya sebagai observer Siti Nani Sapriani bertugas di SD Negeri 012 Sungai Beringin, dan rekan saya Dede Hatuti sebagai coach bertugas di SMA Negeri 1 Kuala Cenatu. Dan saya Siska Jasmiri bertugas sebagai coaching dan bertugas di SDN 011 Kampung Besar Kota Kecamatan Rengat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Reni. Silakan masuk Bu Reni. Apa kabarnya Bu Reni? Alhamdulillah baik Ibu. Cantik sekali. Alhamdulillah sehat. Cantik sekali hari ini Bu Reni. Harus semangat juga ya Bu ya. Ya, supaya anak didik kita senang melihat kegiatan Bu Reni ya. Kita sebagai koordinator Bu di depan, jadi kalau bisa, ini memang harus bisa memberikan yang terbaik dan yang positif kepada peserta didik kita ya Bu ya. Iya. Ya, seperti janji kita kemarin kan, apakah Bu Reni sudah siap untuk melakukan coaching pada termasuk di awal hari ini Bu Reni? Siap Bu. Oh iya, alhamdulillah kalau sudah siap Bu Reni. Baiklah, sebelum Ibu melakukan coaching, apakah saya boleh bertanya kepada Bu Reni? Boleh Bu, silakan. Pertanyaan saya tentang topik penilaian terhadap terlebih dahulu ya Bu Reni ya. Nah, nanti saya akan mengamati dan menilai saat coaching. Kemudian apakah Ibu sudah menggunakan anggota atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga dari jawaban si coaching dapat tergali potensi-potensi si coaching. Terus bagaimana nanti coaching dapat menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Reni berikan, gitu. Maaf Bu Reni, bisakah sedikit Ibu menjelaskan tentang alur cerita itu apa ya? Alur cerita untuk kita nanti coaching ya Bu ya. Ya, melakukan proses coaching. Ya, baik. Berdasarkan materi-materi yang telah saya pelajari, di mana kalau pada saat kita melakukan coaching itu kan memang sebaiknya kita menggunakan alur cerita, di mana alur cerita itu ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, tujuan tersebut kita mengetahui tujuan dari si coaching, apa tujuan dia menceritakan hal-hal yang terjadi di dalam dirinya, kemudian kita mengidentifikasi masalah apa yang ada di dalam diri si coaching sebenarnya yang dialami oleh si coaching. Kemudian baru kita menggunakan pertanyaan berbobot tadi Bu untuk menggali solusi atau masalah juga yang ada di dalam diri si coaching, sehingga si coaching bisa membuat rencana aksi terhadap masalahnya itu. Barulah terakhirnya itu tanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang tidak nanti dilakukan oleh si coaching. Mantap sekali pemahaman Bu Reni ya. Semoga dengan pemahaman tersebut nanti dapat diterapkan di praktek coaching nanti ya Bu ya. Kemudian saya mau mengingatkan Bu Reni nih, nanti dalam pelaksanaan coaching ada prinsip-prinsip coaching yang harus kita pahami, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemitraan ini Bu Reni antara coach dan coach itu setara. Jadi kita menempatkan diri kita itu setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang rendah, seperti itu ya Bu ya. Kemudian proses aktif, ini mengembangkan prinsip coaching dalam mengembangkan kompetensi dari rekan sejawat tersebut, sehingga percakapan bisa terjadi dua arah gitu ya Bu Reni ya. Kemudian yang ketiga itu memaksimalkan potensi Bu Reni. Percakapan nanti diakhiri dengan rencana tindak lanjut dari si coaching untuk melaksanakan solusi-solusi yang didapatnya dari percakapan coaching ini ya Bu Reni ya. Sebelumnya saya ingin memberikan pertanyaan nih
bobot yang akan mengganggu potensi yang ada di dalam diri si coaching. Iya, berarti harapan Bu Reni ya ingin mengembangkan kehadiran penuh, Ya. mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coaching. Mantap sekali ya Bu Reni ya. Terima kasih, Bu. Pertanyaan terakhir nih Bu Reni, Ya. sebelum Bu Reni melakukan praktek coaching, Ya, Bu. indikator yang bagaimana ya yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Oh baik Bu. Indikator yang saya inginkan di dalam proses coaching nanti, saya ingin adanya pencapaian yang saya inginkan dari si coaching, sehingga si coaching bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi, kemudian menyusun rencana aksi untuk permasalahan itu yang akan dilaksanakan ke depan. Jadi Bu Reni ingin supaya coaching nanti dapat menyelesaikan masalahnya Ya. dari solusi dari percakapan coaching. Iya betul. Oh, baik Bu Reni, terima kasih sudah diskusi kita hari ini. Semoga nanti praktek coaching Bu Reni berjalan lancar ya. Bu Reni mau dengan coaching dengan siapa ya hari ini? Oh ya, saya kebetulan saya ingin mengcoaching Siska. Oh, Bu Siska. Silakan Bu Reni langsung ke Siskanya. Saya tunggu di sini ya. Saya permisi dulu ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini Bu Siska ya Bu. Ayo Bu Siska. Apa kabar Bu Siska? Alhamdulillah. Apa segar hari ini ya Bu Siska ya? Alhamdulillah. Baik Bu, kita mulai ya. Bu Siska. Sehat ya Bu Siska ya? Sehat Bu Reni. Nah ini Bu Siska, kemarin ini katanya ada yang mencari saya ya. Iya, ada yang mau bicarakan nih ya. Saya
menyiapkan gitu ini. Intinya ibu ingin pembelajaran mungkin dari seperti tadi yang ibu pakai Iya betul. mungkin menggunakan metode gitu ya. Boleh mungkin setelah saya ini mungkin saya lanjutkan untuk pembelajarannya yang ini yang berdifferensiasi dan ini yang bagaimana itu kan karena yang saya dapatkan itu yang berdifferensiasi itu kita bedakan anaknya menurut apa kinestetik auditory sebenarnya apa Visual. iya visual. Jadi mungkin saya harus membedakan anak yang masuk ke visual, anak yang masuk kinestetik, jika anak yang bionik, anak yang mendengarkan. Mungkin di awal itu saya membedakan itu dulu, gitu kan. Jadi baru saya bisa memberikan pelajaran yang bervariatif. Tapi untuk anak yang mendengarkan, saya membuat alat pembelajarannya atau media pembelajarannya sesuai dengan itu. Nanti mungkin saya bisa menggunakan video, mendengarkan kan. Nanti anak setelah mendengarkan, anak sampaikan apa yang didengarkan. Setelah itu anak yang kinestetik ini anak yang dia bergerak, berarti dia yang langsung membuatkan gitu kan. Terus yang satu lagi visual. Berarti anak yang apa visual itu? Visual itu dia lebih kepada melihat atau membaca. Nah, jadi mungkin berarti kan harus saya membuat metodenya atau media pembelajaran 3 bukan dari diferensiasi tujuan pembelajarannya lah bukan training. Jadi nanti setelah saya bedakan tadi rencana saya ini kan saya bedakan dulu peserta hidupnya. Nanti dilihat dampak dari asisten tadi, apa anak-anaknya yang mau kayak belajar bagaimana. Nanti baru saya bisa menentukan pembelajaran yang bervariatif yang bagaimana gitu. Ini ya tadi, tapi saya menggunakan media bus. Setelah itu mungkin harus saya menggunakan media alat yang menggunakan alat. Nanti yang akan melihat kan, menggunakan alat. Terus satu lagi tadi anak yang mendengarkan sudah pakai info juga kan. Nanti saya setelah merancang pembelajaran tadi baru bisa menentukan pembelajaran yang variatif. Betul nah, jadi dari pembicaraan kita hari ini jika kita levelkan skala itu dari 1 sampai 10, rasanya anak-anak ini masih berada di level. Kalau saya levelkan anaknya Bu Reni apa untuk pembelajaran yang tadi kan masih berada di level 60. Jadi saya itu masih belum puas rasanya di level 60. Nah, kira-kira itu menginginkan anak tersebut tahap awal ini sampai ke level berapa dulu? Saya inginnya tuh kalau bisa boleh naik dari saya itu tahap 8 atau 9 ya. 8 atau 9. Iya ya. Bagus sekali kita. Nah, ini dari untuk seperti yang dikatakan tadi untuk mencapai level 8 atau 9 tadi yang ya. Apakah itu ada nggak ide atau rencana terhadap anak-anak murid yang ada di kelas ini? Ide itu Bu Reni itu tadi Bu Reni saya rancang dulu media pembelajaran. Setelah itu saya bedakan dulu, saya buat dulu asesmen diagnostik tadi. Gaya belajar itu seperti apa yang diinginkan murid. Menentukan gaya belajar dulu dari asesmen itu. Iya. Jadi kan murid ini maunya bagaimana? Karena kan tidak semua murid ini sama. Kadang ada anak kala itu bosan dia belajar di dalam kelas, mungkin dia menginginkan belajar di luar kelas. Nanti berarti
monoton aja. Saya menjelaskan, saya itu kan lebih apa lagi gitu ya. Ini ya secara langsung gitu Iya, ya. Kita tahu lebih mengingatkan anak. Iya. Dan itu lebih lama jadinya gitu ya Bu ya. Oke baik. Nah itu tadi sudah bercerita tentang strategi awal yang akan Ibu laksanakan. Apakah Ibu ada strategi lain selain dari misalnya itu membuat asesmen tadi gitu kan? Apakah ada strategi lain yang akan dilakukan? Setelah dari strategi itu kayaknya saya cuma mau menerapkan itu lagi. Apakah sudah saya terapkan ini berhasil atau tidak? Mungkin hanya strategi ya. Iya. Dan ini asesmen awal ini rencananya kira-kira ini kapan akan dimulai? Nah, jadi kan ini saya sekarang saya buat asesmennya dulu. Anak itu mau gaya belajar bagaimana. Setelah itu baru saya lanjutkan pembelajarannya. Nah, jadi minggu ini saya buat asesmen yang mulai speaker tadi itu mulai speaker PST. Saya sedang ke anak. Nanti kalau saya buat rancangan pembelajarannya buat variatif. Mungkin minggu depan baru saya laksanakan pembelajaran yang bervariatif juga. Oke. Nah, jadi tahap awal Ibu akan membuat asesmen terlebih dahulu, kemudian disebarkan ke Iya. anak gitu ya untuk menentukan gaya belajarnya. Iya. Nah, Bu Siska, di dalam membuat asesmen ini, apakah ada nanti yang akan membantu Ibu Siska? Kayaknya saya nanti akan membantu ada satu guru saya yang sudah tahu dia asesmen ini. Jadi nanti saya akan berkolaborasi dengan beliau ini. Bagaimana asesmen yang yang politik, yang politik, dan nanti saya berkolaborasi dengan beliau. Nanti Ibu akan berkolaborasi bersama dengan guru tersebut ya. Nah, kita sudah hampir di akhir sesi Bu Siska. Waktunya mungkin juga sudah mulai. Ini percakapan kita lumayan seru sepertinya mengenai pembelajaran berdiferensiasi ya dia karena memang diharapkan untuk kurikulum merdeka ini memang pembelajaran berdiferensiasi yang harus diterapkan. Iya, nah jadi ini saya tidak sabar nih Bu Siska ingin mendengarkan hasil dari rencana dan aksi yang akan Ibu Siska buat nanti ke depannya dengan Ibu, gitu kan? Nah jadi dari perbincangan ini kira-kira apa yang dapat Ibu peroleh? Saya dapat peroleh untuk pembelajaran berdiferensiasi ini ya kita asesmen awalnya tadi harus kita terapkan asesmen diagnostika ya Bu ya yang kognitif dan non kognitif itu disitulah kita bisa menentukan gaya belajar anak terus pembelajaran bervariatif yang bagaimana yang kita inginkan yang sesuai dengan anak gitu.
diperjelas aja lagi. Iya, atau betul. dicantumkan mungkin di rencana pembelajaran. Iya, kemarin itu kan kita hanya melaksanakan aja. Kalau Iya. di rencana pembelajaran kita kan cuma izin pembelajaran, nanti indikator, standar kompetensi. Ya, walaupun kita melaksanakannya, tapi di dalam rencana pembelajaran kita kan tidak diterapkan ya, tidak tertulis. Ya, baik. Berarti udah lega dan Iya, tahu rencana siapa yang mau dilaksanakan gitu ya. Iya. Tetap semangat Bu Siska. Waktu kita sudah habis. Iya. Sekali lagi ini kita atur lagi jadwal pertemuan kita berikutnya. Iya. Yang ingin mendengarkan nih. Saya juga ingin mungkin secara tidak langsung belajar juga nih dengan Bu Siska kan. Apa informasi apa yang akan Bu Siska lakukan nanti. Terima kasih Bu Siska. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan Bu. Ini makasih banyak juga Bu Nani. Ya, kita mau ke kelas atau langsung pulang? Kebetulan saya mau langsung coret-coret lah membuat rencana Oh, pembelajaran. begitu ya. Pak. Terima kasih ya Bu Siska. Ya, makasih ya Bu Nani, Bu Reni. Alhamdulillah ya Bu Reni. Bu Reni sudah melakukan proses coaching tadi dengan lancar ya Bu Reni ya. Alhamdulillah. Sebelum kita akhiri pertemuan ini Bu Reni, saya ingin menanyakan pertanyaannya kepada Bu Reni. Nah, boleh Bu Reni? Boleh silakan Bu. Pertanyaan pertama ini Bu Reni, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat Ibu melakukan coaching tadi terhadap coaching? Ketercapaian indikator apa saja ya Bu Reni? Pada saat saya melakukan coaching tadi, di mana itu saya sudah melakukan coaching itu melalui alur Tirta. Alur Tirta yang sudah saya jelaskan di awal tadi, seperti itu Bu. Di mana saya sudah menanyakan tujuan dan cita-cita, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian menggali rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya serta tanggung jawab. Seperti itu. Mantap sekali. Terima kasih Ibu. Tadi saya juga sudah melihat Ibu. Coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Kegiatan coaching tersebut sudah menggunakan juga alur Tirta, dan Ibu dalam proses tadi berusaha menggali coaching dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga coaching dapat menemukan solusinya dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Seperti itu Bu Reni. Jadi pertanyaan yang kedua nih Bu Reni, pertanyaan terakhir. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching ini ya Bu Reni ya? Begini tadi dari pelaksanaan coaching tadi itu saya merasa yang perlu saya kembangkan di dalam diri saya itu biasanya mengajukan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan mungkin yang lebih tajam lagi kepada si coaching, di mana si coaching dapat bercerita dengan leluasa, dengan senang hati, terbuka saja kepada saya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi. Mungkin itu benar pertanyaan berbobot yang mungkin lebih tajam lagi mengenai masalah-masalah atau cerita-cerita dari si coaching. Bagus sekali pertanyaannya Bu Reni ya. Semoga itu dapat tercapai dan dengan rajinnya kita mencari referensi dan melihat video coaching di YouTube, nanti kemungkinan itu akan bisa terwujud ya Bu Reni ya. Dari pelaksanaan coaching tadi, jika tingkat ketercapaian itu dalam proses coaching itu ada skalanya 1 sampai 4, saya akan memberi nilai Bu Reni 4. Terima kasih banyak Ibu. Berarti tidak bagus hasilnya seperti itu ya. Ya, Tapi mungkin ini Bu, sekali lagi terima kasih Bu atas penilaian Ibu. Tapi saya akan tetap terus belajar karena tadi dari pelaksanaan coaching saya masih ada kurangnya gitu ya Bu. Kurang greget rasanya, sepertinya si coaching ini masih ada yang belum diceritakan seperti itu Bu. Tapi itu akan saya tetap apakan. Terima kasih ya Bu Reni ya atas waktunya hari ini. Sama-sama Ibu. Semoga kegiatan kita lancar dan diberi kesehatannya Bu Reni. Amin ya Dan Allah. Bu Reni ada kegiatan, silakan Bu Reni. Terima kasih ya Bu ya atas hadiahnya Bu. Semoga berjalan yang lebih baik ya Bu ya.